Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana min 'alaq. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalata ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Yang saya hormati para jamaah Masjid Al Khair dan yang mendengarkan rahimani wa rahimakumullah, tidak terasa hari demi hari kita lalui, dari hari pertama kita duduk di masjid ini hingga pada hari ini hari ke-13, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hitungan hari dan hitungan jam kepada kita semua itu sama. Sehari 24 jam saya dengan Anda menghadapi hari tersebut dan jam tersebut. Tapi yang berbeda adalah bagaimana cara kita mengisi waktu yang diberikan oleh Allah selama 24 jam tersebut. Maka pembeda inilah yang menjadikan seseorang bisa mendekatkan dirinya kepada Allah, atau sebaliknya malah bertambah jauh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu di hari ini di majelis taklim di Masjid Al Khair, tema dari pertemuan kita hari ini adalah tata cara dan syarat taubat. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dengan penuh gelimangan dosa. Maka dari itu Rasulullah SAW bersabda di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Qala Rasulullah SAW, kullu bani adama khatta'un wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Rawahu Ibnu Majah. Setiap masing-masing manusia itu pasti berbuat dosa, pasti berbuat salah, dan sebaik-baiknya mereka yang berbuat salah ialah mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ma'asyiral hadirin, memang manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Namun manusia yang terbaik bukanlah manusia yang tidak pernah melakukan dosa sama sekali. Akan tetapi manusia yang terbaik adalah manusia yang ketika dia berbuat salah, dia langsung bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sudah lumrahnya, seperti halnya diceritakan tadi, bahwasannya Nabi Muhammad sudah bersabda bahwasanya manusia tempatnya salah. Berbeda dengan malaikat. Malaikat diciptakan oleh Allah dalam keadaan beribadah. Mereka tidak memiliki hawa nafsu. Ada yang malaikat diciptakan oleh Allah berdiri dari diciptakan hingga hari kiamat, malaikat itu akan berdiri. Ada yang diciptakan oleh Allah malaikat dalam keadaan ruku. Sampai hari ini dan sampai hari kiamat malaikat tersebut ruku kepada Allah. Ada yang malaikat diciptakan oleh Allah dalam keadaan sujud dari lahirnya, dari diciptakannya sampai hari ini dan sampai hari kiamat tetap sujud kepada Allah, tidak mau bergerak sedikit pun. Itu malaikat. Ya, maka dari itu malaikat tidak memiliki hawa nafsu seperti halnya manusia yang memiliki hawa nafsu. Maka sekali lagi tema kita yaitu tentang tata cara dan syarat taubat. Maka sebaik-baiknya kita, apabila kita sudah mengerti, kita sebagai manusia normal sudah memahami bahwasanya ini kita memiliki salah dan dosa, maka ayo kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Wallahi fa inni la astaghfirullah fi kulli yaumin sab'ina marrah wa fi riwayatin mi'ata marrah. Rasulullah bersabda,
demi Allah aku satu hari bertaubat dengan beristighfar kepada Allah minimal 70 kali. Di riwayat lain Rasulullah bersabda minimal beliau beristighfar kepada Allah 100 kali. Itu Rasulullah, Bapak-bapak. Itu Rasulullah yang mana dijamin oleh Allah tidak mungkin memiliki dosa, dan apabila beliau berdosa pasti diampuni oleh Allah. Apa yang diperbuat Rasulullah, apakah beliau bangga dengan jaminan yang Allah berikan tersebut? Tidak. Yang Rasulullah berikan atau berikan contoh kepada kita sebagai umatnya, aku ini loh istighfar 70 kali sehari, ya. Rasulullah yang sudah pasti masuk surga, yang sudah pasti beliau diampuni dosa-dosa sebelum atau sesudah beliau apabila melakukannya, ya. Itu beristighfar sehari 70 kali, di riwayat lain 100 kali. Dan bagaimana dengan kita? Maka dari itu, dari riwayat hadis yang sahih ini, kita harus introspeksi diri kita bahwasannya kita pasti berbuat salah dan dosa. Maka ayo kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di momen bulan Ramadan ini, momen nafsu-nafsu manusia itu terkunci. Jadi apabila ada di bulan Ramadan ini manusia-manusia yang mereka memang berbuat perbuatan yang sudah dilarang oleh Allah, maka dia sudah dibawa oleh nafsunya ke jalan yang sesat. Fa na'udzubillahi min dzalik. Dan ingat, orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan, dia musuhnya Allah langsung. Ya, jadi hadap-hadapannya sama Allah. Fa na'udzubillahi min dzalik, ya. Apabila dia berbuat dosa maksiat di siang Ramadan dengan terang-terangan, dengan bangga di hadapan orang-orang yang berpuasa, maka nanti di hari kiamat aib-aib manusia ditutup rapat-rapat oleh Allah, tapi aibnya orang tersebut yang dia berusaha terang-terangan membuka aibnya sendiri di siang Ramadan dengan tidak berpuasa atau dengan melakukan maksiat yang lain, nanti di hari kiamat dia akan dibuka aibnya di hadapan manusia yang lain. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Kita kalau aib kita dibuka sekarang, ya, sudah malunya luar biasa, Bapak-bapak. Dosa kita dibuka saat ini di depan, dosa saya yang sebagai pembicara di hadapan Anda, kalau dibuka saya malu. Dosa Anda dibuka di hadapan sesama jamaah di masjid, malu. Bagaimana rasanya kalau dosa sudah dibuka di hadapan Allah dan di hadapan hamba-hamba Allah yang lain di hari kiamat kelak? Itu janji Allah, barang siapa yang berbuat dosa tapi dia berbuat dosanya bahkan secara terang-terangan atau dia malah membanggakan dosanya tersebut, di hari kiamat aibnya akan dibuka oleh Allah. Masyarul hadirin yang dimuliakan oleh Allah, seperti halnya tema hari ini, syarat dan tata cara taubat itu bagaimana, ya. Apa syarat dan tata cara taubat? Disebutkan oleh Imam Nawawi dan sering kita bacakan di berbagai pengajian, bahwasannya di kitab Riyadhus Shalihin, kitab hadis Riyadhus Shalihin, Imam An-Nawawi dan para ulama bersepakat bahwasannya agar taubat seorang manusia itu diterima oleh Allah, maka harus meliputi 3 hal. Apa itu 3 hal tersebut? Yang pertama, menyesal. Yang pertama, menyesal. Yang kedua ialah berhenti dari dosa yang dilakukan. Yang ketiga, bertekad kuat untuk tidak mengulangi dosanya itu. Kita sebagai manusia diciptakan oleh Allah dengan anggota tubuh yang ada, baik dari mata, hidung, telinga, tangan, kaki, dan pasti anggota tubuh yang dititipkan oleh Allah kepada kita ini pernah berbuat dosa. Maka dari itu sebaik-baiknya kita, apabila memang kita pengen diterima taubatnya oleh Allah, maka harus meliputi 3 hal tadi, 3 syarat tadi. Syarat yang pertama menyesal, syarat yang kedua berhenti dari dosa yang kita lakukan itu, dan syarat yang ketiga bertekad kuat untuk tidak mengulangi. Taubat tidaklah ada tanpa didahului oleh penyesalan, ma'asyarul hadirin. Jadi kalau orang belum nyesal, maka dia belum diterima taubatnya. Jadi kalau dia sudah nyesel, baru ciri-ciri taubatnya dia diterima, atau taubatnya disebut dengan taubatan nasuhah. Maka ma'asyarul hadirin, taubat itu penyesalan terhadap dosa yang dia kerjakan itu
harus meliputi atau meliputi orang yang berbuat dosa tersebut harus meliputi yang pertama menyesal dulu. Kemudian cara penyesalannya baik dia bisa beristighfar pertama. Kedua, dengan dia sholat sunnah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketiga, dia bisa memperbaiki, merenung, introspeksi diri telah berbuat dosa tersebut. Ya. Ketiga, dia bisa disebutkan di kitab banyak kitab para salaf ialah dengan sedekah. Tobatnya kita bisa diterima dengan bersedekah. Salah satu caranya ialah dengan kita bersedekah. Lalu kemudian barang siapa yang tidak menyesal, ya, maka dia menunjukkan dia itu senang, ma'asyiral hadirin, akan perbuatan dosanya itu. Lalu ma'asyiral hadirin, dari menyesal itu baru kita sebagai manusia akan berhenti dari dosa yang kita lakukan. Lalu yang ketiga, setelah itu kita akan berjanji, bertekad bahwasannya tidak akan mengulangi dosa tersebut. Lalu sekarang ma'asyiral hadirin, ada hal-hal yang diperinci oleh para ulama. Bagaimana sekarang apabila dosanya itu kepada Allah? Dia tidak sholat, dia tidak puasa, dia tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh syariat Islam. Jadi hubungannya langsung kepada Allah. Bagaimana caranya? Caranya dengan dia meminta ampun langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan syarat tadi sholat sunnah taubat, istighfar, ya. Nabi saja menunjukkan atau memberikan contoh kepada kita bahwasannya beliau bertaubat atau istighfar, ya, beristighfar setiap hari 100 kali. Itu Nabi Muhammad, bukan setiap sholat bapak-bapak, ya, setiap hari. Berarti kan otomatis itu gampang sebenarnya, tapi kadang karena kelalaian kita kepada Allah, karena sering lupanya kita kepada Allah, kita lupa dengan istighfar 100 kali. Rasulullah sudah ngasih contoh, satu hari minimal paling sedikit istighfar 100 kali. Itu aku, itu Nabi. Bagaimana dengan kita? Lebih baik kita melakukannya lebih daripada itu. Oke. Lalu itu perincian yang pertama. Apabila dosanya dia kepada Allah, dia melanggar syariatnya Allah, maka dia meminta ampunnya langsung kepada Allah. Kemudian rincian yang kedua, bagaimana apabila dosanya tersebut kepada sesama manusia, hak Bani Adam? Bagaimana jika dosa tersebut berkaitan dengan hak sesama manusia? Maka ada satu hal yang harus dilakukan, yaitu apa? Yang pertama, meminta maaf kepada saudaranya yang bersangkutan seperti minta diikhlaskan, ya, atau mengembalikan atau mengganti suatu barang yang telah dirusakkan atau dicuri. Jadi bukan minta maaf toh kalau memang salahnya sesama manusia. Dia apabila dia mencuri atau menghilangkan atau merusakkan barang saudaranya, barang temannya, kerabatnya, orang yang dia kenal, maka dia bukan hanya minta maaf, sepura aku mau ini. Jangan minta maaf saja, malah dianjurkan oleh para ulama mengganti, ya, mengganti dengan yang dia hilangkan tersebut atau dia curi tersebut atau yang dia rusak tersebut. Lalu kemudian apabila dosanya itu terkait dengan ghibah, menggunjing, gosip, ngerasani, ya, atau godaf, ya, menuduh laki telah berzina atau semisalnya, maka bagaimana caranya? Caranya yaitu dengan cara seperti itu tadi. Dia harus meminta maaf dan mengatakan, meminta ikhlasnya dan mengatakan bahwasanya aku menghibah kamu, aku njaluk sepurone, aku njaluk ikhlasi. Karena apa? Karena disebutkan di berbagai kitab para aslafun sholeh, di hari kiamat Allah memberikan surga kepada hamba-hambanya yang sudah hilang dosa-dosanya kepadanya. Akan tetapi ada suatu hal yang mengganjal si hamba tersebut. Apa itu? Hak adami. Hak adami itu apa? Hak sesama manusia. Jadi Allah sudah mengampuni, Allah sudah memberikan dia taubatan nasuhah,
tapi masih ada hutang piutang. Dia masih punya hutang kepada saudaranya. Dia masih ada hutang, masih ngerasani, belum minta sepuro, belum minta maaf, belum minta ikhlas. Ya. Di hari kiamat nanti Allah akan memanggil orang yang menghibah dan yang diribai. Apabila si yang dihibai atau digosipi atau yang dirasani itu tidak ikhlas, aku tidak ikhlas ya Allah, hari ini hari dimana engkau sangat adil, maka aku minta keadilanmu. Kalau memang orang itu tidak ikhlas, lalu apa yang akan Allah lakukan? Yang Allah akan lakukan, pahala fulan tersebut akan diberikan kepada yang dirasani. Itu bahayanya. Kalau kita tidak minta maaf sebelum nyawa kita tidak ada sekarang ini di dunia, nanti balasannya dan pasti itu sudah pasti di akhirat akan dibalas seperti itu. Kemudian disebutkan di riwayat yang panjang itu, apabila dosa yang orang yang merasani itu, pahala yang orang merasani atau yang menggunjing atau yang memfitnah itu sudah habis, bagaimana terusnya? Masih ada satu hamba lagi meminta keadilan, ya Allah, aku tidak ikhlas dia melakukan perbuatan itu di dunia. Kata Allah, pahalanya sudah habis untuk diberikan kepadamu. Maka si hamba tersebut mengatakan, tetap aku tidak ikhlas ya Allah. Nah, kalau sudah tidak ikhlas, apa yang dilakukan oleh Allah? Allah akan memberikan dosa fulan itu yang dirasani ke yang merasani tadi, ke yang memfitnah tadi, ke yang menggunjing tadi. Allah sudah apes bin apes, sudah rugi orang yang seperti itu. Nah, otomatis kalau seseorang yang sudah banyak dosanya di hari kiamat, balasannya adalah naru jahannam. Fa na'udzubillahi min dzalik. Maka ma'asyiral hadirin, nikmat dibukanya taubat itu luar biasa. Apabila Allah menghendaki kebaikan bagi hamba-hambanya, maka Allah akan buka pintu taubat dari segala macam cara, ya. Seorang wanita yang berzina di Bani Israel pada zaman Bani Israel, yang dia tidak punya pahala sedikit pun, tapi karena dia taubatnya diterima oleh Allah, perbuatannya diterima oleh Allah, dia mengasih minum kepada anjing dengan selot atau dengan sepatunya, anjing itu nggak jadi mati, berubah hidup. Gara-gara itu saja dimasukkan oleh Allah menjadi penduduk surga. Bayangkan, padahal dia pezina dan dia sudah memang divonis tidak akan masuk surga aslinya, ya. Maka karena perbuatan baiknya itu Allah masukkan dia ke dalam surga. Kemudian ada di hadis Bukhari Muslim juga tentang orang yang sudah berbuat dosa, yaitu berdosa membunuh. Ya, disebutkan Rasulullah SAW di hadisnya, pada zaman dulu Rasulullah bercerita kepada para sahabat, ada seseorang yang telah membunuh 99 orang. Lalu menggedor pintunya dan mengatakan, wahai alim, sesungguhnya aku sudah membunuh 99 orang. Apakah aku bisa bertaubat kepada Allah? Kata ulama tersebut, oh tidak bisa. Kamu tidak mungkin bisa bertaubat kepada Allah. Dosamu sudah terlanjur terlalu besar. Lalu akhirnya bagaimana si fulan? Si fulan itu membunuh ulama itu jadi genep 100. Ya, jadi aslinya dia hanya membunuh 99 orang. Dia bermusyawarah kepada ulama tersebut, kata ulama tersebut gak mungkin diterima taubatnya, akhirnya dibunuh juga si ulama, genep 100. Akhirnya dia berjalan lagi, si pembunuh ini berjalan lagi dari kota ke kota untuk meminta bimbingan agar dia bisa bertaubat kepada Allah. Lalu kemudian setelah dia mau sampai ke kota orang yang di dalamnya ada orang soleh, dia meninggal. Lalu turunlah malaikat yang akan membawanya ke neraka dan satu membawanya ke surga. Ya. Lalu kemudian rebutan ini malaikat ini. Loh, ini sudah mau taubat lah, dia sudah bunuh 100 orang, jangkep, mau 99 dijangkep, no 100 dibunuh. Tapi berselisih antara satu malaikat dengan malaikat lain. Lalu disebutkan di hadis itu, kemudian Allah memerintahkan kepada malaikat untuk mengukur kebaikan dan keburukan si fulan itu. Jadi diukur mana yang lebih baik. Apakah dia lebih dekat ke kota orang yang soleh itu atau lebih jauh? Kemudian malaikat itu diukur orang itu kan meninggal di padang pasir, diukur jaraknya dia meninggal sampai kepada kota yang ada orang solehnya itu, jaraknya lebih dekat
daripada jaraknya dia yang membunuh 99 atau 100 orang. Maka kata Allah, masukkan fulan itu ke dalam surgaku. Tuh, diterima oleh Allah. Okay? Subhanallah. Jadi dari cerita di hadis Nabi Muhammad SAW ini, Allah Maha Pemurah, Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Tinggal kitanya saja mau dekat atau tidak kepada Allah. Sekali lagi, yang seperti sudah diceritakan tadi, rincian para ulama, kalau dosa kita itu kepada Allah langsung, maka syaratnya dengan taubatan nasuha, dengan menyesal, dengan berhenti dari dosa itu, dan tekad untuk tidak mengulangi perbuatan dosanya itu lagi. Tapi kalau perbuatan dosanya itu sesama manusia, dia wajib minta ikhlasnya. Maka ma'asyiral hadirin, para nabi juga pastinya berbuat dosa, karena nabi juga manusia. Nabi mulai dari Nabi Adam, ya, berbuat salah dan dosa kepada Allah, ya. Nabi Adam diperintahkan oleh Allah untuk tinggal di surga, akan tetapi Nabi Adam juga diamanahi oleh Allah untuk tidak memakan buah khuldi. Tapi Nabi Adam melanggar dan tertipu daya oleh tipuan setan. Nabi Adam langsung makan buah khuldi. Lalu Allah memerintahkan untuk Nabi Adam turun ke dunia. Lalu kemudian ma'asyiral hadirin, ketika Nabi Adam turun, Nabi Adam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat Nabi Adam alaihi salam ini disebutkan di surat Al-A'raf ayat 23, dan ini sering kita baca. Ya, upayakan kalau kita berdoa kepada Allah pakai doanya Nabi Adam ini, karena doanya Nabi Adam diulang-ulang terus. Selama dia hidup di dunia diulang-ulang, akhirnya Allah mendengarkan doanya itu, lalu diampuni dosanya Nabi Adam dan bertemulah dengan Siti Hawa. Apa itu doanya di surat Al-A'raf ayat 23? Lalu berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya, apa artinya? Ya Allah, ya Tuhan kami telah mendolimi diri kami sendiri. Sesungguhnya jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk golongan orang-orang yang rugi. Jadi minta, ya Allah, aku gak pengen jadi orang rugi. Minta, Rabbana zalamna anfusana. Jadi syarat kalau Anda ingin bertaubat nasuha, salah satu caranya doa ialah dengan memperbanyak doa ini, ya. Doa Nabi Adam alaihi salam. Lalu kemudian ada doa lagi, yaitu doanya Nabi Yunus ketika beliau ada di dalam perut ikan paus. Ya, ketika itu Nabi Yunus alaihi salam diuji oleh Allah, ya, diuji oleh Allah, masuk ke dalam ikan paus tapi tidak dalam keadaan meninggal, ya. Di dalam perut ikan paus itu Nabi Yunus alaihissalam bertaubat kepada Allah dan selalu mengatakan doa yang mana doa ini ada di surat Al-Anbiya ayat 87 yang berbunyi, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini taubatnya Nabi Yunus, doa Nabi Yunus yang diterima oleh Allah. Jadi taubat kita kalau tidak diselaraskan dengan perbuatan kita, maka taubat kita itu sama saja taubat matrudah, taubat yang tidak diterima. Fa na'udzubillah min dzalik. Jadi doa-doa ini hanyalah penyeimbang, penyambung kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan memperbanyak doa ini kemudian tetap melakukan maksiat, bukan. Ya, jadi kita dengan melakukan doa-doa ini seraya untuk tetap merubah sikap kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah, maha suci Engkau, sesungguhnya aku adalah orang-orang yang zalim. Bayangkan dari doanya Nabi Adam ke Nabi Yunus saja, ini menunjukkan bahwasannya beliau menjatuhkan diri beliau di hadapan Allah. Ya Allah, aku itu wong dolim ya Allah. Ya Allah, aku ini orang rugi ya Allah. Aku orang bodoh ya Allah. Itu minta kepada Allah seperti itu. Bukan kita menyombongkan diri kita seraya berdoa seakan-akan doa kita ini biasa pasti sudah diijabahkan oleh Allah. Bukan, mintanya itu benar-benar getu, benar-benar menyesal, benar-benar dengan khusyuk. Ya Allah, aku ini orang paling maksiat di hadapanmu, orang paling dosa di hadapan manusia yang lain. Terimohon pahalaku iki, terimohon tobatku iki ya Allah.
Jadi dengan kita berdoa kepada Allah seperti ini menjadi salah satu kunci taubat kita, taubatan nasuha. Lalu kemudian ma'asyarul hadirin wal mustami'in yang dimuliakan oleh Allah, banyak kisah-kisah taubat dari Nabi Adam, kemudian Nabi Nuh, ada lagi Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Setiap rentetan para nabi memiliki doa-doa yang khusus ketika beliau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa saya selesaikan karena memang terbatasnya waktu. Lalu ma'asyarul hadirin, ada lagi doa taubatnya Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa itu terkenal sebagai sebutan kalimullah, yang bisa berbicara kepada Allah, ya. Nabi Musa bisa berbicara kepada Allah. Nabi Ibrahim Khalilullah, ya kan? Kalau Nabi Musa Kalimullah, yang bisa berbicara langsung, tapi yang bisa berhadapan langsung kepada Allah hanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Nah, Nabi Musa pada suatu hari meminta kepada Allah, ya Allah, aku pengen tampakkan zatmu, tampakkan wujudmu, aku pengen ketemu sama engkau tuh ya Allah. Jadi apa? Nabi Musa karena sering berbicara kepada Allah, akhirnya Nabi Musa penasaran dengan wujudnya Allah. Akhirnya disebutkan di surat Al-Qasas, ya, itu disebutkan surat Al-Qasas. Kemudian Nabi Musa alaihi salam, ya, disuruh oleh Allah kemana? Ke bukit apa? Suatu bukit di Mesir, terkenal dengan bukit apa? Bukit Tursina, ya. Di bukit itu Allah mengatakan kepada Nabi Musa, ya Musa, sesungguhnya aku akan menunjukkan sedikit zatku, sedikit, tidak wujud aslinya Allah, sedikit dari zat cahayaku. Tunggu di situ dan insya Allah engkau akan melihatku. Lalu apa? Nabi Musa dengan riang, dengan sabar menunggu. Tidak lama kemudian muncullah sedikit cahayanya Allah di antara gunung-gunung atau bukit Tursina. Seketika itu juga bukit Tursina atau gunung-gunung Tursina yang ada di Mesir itu meledak. Dan kemudian apa? Nabi Musa terpental dan pingsan. Lalu ketika itu Nabi Musa beberapa saat bangun dari pingsannya dan kaget melihat bukit atau gunung yang besar tadinya yang disuruh nunggu untuk melihat zatnya Allah itu hancur, berantakan. Lalu Nabi Musa mengatakan bertaubat kepada Allah atas sikapnya ini. Ya, sikap ya namanya manusia, ya, karena beliau suka berbicara kepada Allah, ingin melihat wujudnya Allah, tapi akhirnya Nabi Musa sadar bahwasanya keinginannya itu termasuk kekurang ajarannya kepada Allah, ya. Lalu Nabi Musa berdoa kepada Allah, Rabbi inni dhalamtu nafsi faghfirli faghfaralah innahu huwal ghafurur rahim. Itu surat Al-Qasas. Ya Tuhanku, wahai Allah, sesungguhnya aku mendolimi diriku sendiri, maka ampunilah aku, maka tidak ada zat yang bisa mengampuni kecuali Engkau yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allahu Akbar. Jadi luar biasa, para nabi saja bisa diterima taubatnya. Insya Allah kita sebagai manusia yang memang taat kepada Allah dan memang kita sebagai umatnya Nabi Muhammad, insya Allah taubat kita diterima oleh Allah dan termasuk dalam kategori atau kriteria taubatan nasuha. Yang terakhir, taubatnya atau doa yang sering dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW. Selain beliau selalu beristighfar setiap hari 100 kali, beliau juga memberikan contoh doa kepada kita umatnya supaya kita selalu dalam keadaan suci, selalu dalam keadaan bertaubat kepada Allah. Apa itu? Rasulullah SAW memperbanyak doa, Allahumma filli khati'ati wa jahli wa israfi fi amri wa ma anta a'lamu bihi minni, Allahumma filli hazli wa jiddi wa khata'i wa amdi wa kulli dhi indi. Yang artinya, ya Allah, ampunilah bagiku semua kesalahanku. Bisa ditiru bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Arabnya panjenengan belum hafal, bisa ditiru bahasa Indonesianya. Artinya, ya Allah, ampunilah semua kesalahanku, ketidaktahuanku dan sikap berlebihan dari urusanku, serta semua yang Engkau lebih mengerti daripadaku. Ya Allah, ampunilah keseluruhanku dan ketidaktahuanku ini sehingga aku tidak terjebak dari kekeliruanku secara sengaja ataupun yang tidak disengaja.
Jadi kita sebagai manusia sudah tahu ada batasan-batasan yang mana mungkin pernah kita langgar, maka dengan doa kita kepada Allah setiap harinya dan istighfar kita 100 kali setiap harinya, mudah-mudahan kita diterima taubat kita oleh Allah dalam kriteria taubatan nasuha. Amin, Allahumma amin. Mungkin sekian dari saya, wallahu a'lam bissawab. Fatahallahu lana wa lakum abwabal ilm. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi alimna الذي ينفعنا ربنا افتح لنا فتوح العارفين فقهنا في الدين ويعلمنا تعويل اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا به تفرقا معصوما ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اجعل توبتنا توبة نصوحا في هذه الشهر شهر رمضان الشريفة اللهم يا الله يا كريم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بحق سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. اليد 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 يما العباد